Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang paling utama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memberikan kita kesempatan agar dapat mendengarkan materi serta dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Adapun agenda kita pada pagi hari ini ialah pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan Al-Quran, pemberian materi, kemudian penutupan. Sebelum kita mengawali agenda kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali agenda kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fatih Deulhak. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes suaranya masuk gak? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dzikra, udran aw nudra, innama tu'aduna lawaqi. Fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wa ilu yauma idzil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'umul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wa ilu yauma idzil lil mukadzibin alam nahlukum min ma'in mahin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya pemberian materi yang akan diberikan oleh Pak Adi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih ya. Ini namanya Syifa ternyata ya. Iya Pak. Oh, so di grup pakai P Syifa. Dulu kok pakai Y tapi SYFA. Beda banget ini Syifa sama Syifa. Ya, terima kasih Syifa sama Fatih sudah dibuka ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sahabat kita sebagai umatnya. Izin sebentar, ada yang ini. Ya, mohon maaf atas gangguannya. Biasa kalau di rumah kayak gini nih kadang-kadang ada yang manggil-manggil. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita pekan lalu ya. Nah, pekan lalu kita sudah sampai daftar-daftar ya. Daftar isi, daftar gambar, kemudian daftar tabel,
dan juga daftar rumus. Saya share screen dulu. Nah, ya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi, sebentar. Nah, di sini kalau kita lihat sampai daftar rumus sudah oke nih, ya. Halamannya juga sudah tepat, sudah benar. Daftar isi juga terutama ini juga sudah benar gitu ya. Nanti kalau update daftar isi seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, saya sudah diinfokan bahwa untuk daftar isi update-nya belakangan aja. Nggak hanya daftar isi sih, daftar-daftar gitu ya. Semuanya belakangan update-nya untuk yang klik kanan, kemudian update field ini belakangan aja. Karena apa? Ya sangat memungkinkan untuk halaman ini berubah kan. Jadi kalau setelah kita ganti, nambah halaman kita update, terus kita tambah lagi, ya itu namanya kebanyakan kerjaan gitu ya. Kurang kegiatan. Jadi belakangan aja. Jadi ketika sudah selesai semua sudah ditambahkan, sudah dicek lagi, baru kita update semua daftar-daftarnya. Sehingga halamannya dan kontennya atau isinya itu sudah sesuai. Seperti itu. Sampai sini ada yang bermasalah nggak ketika dicoba? Posisi sudah sama ya? Kita di daftar rumus. Ada yang beda nggak? Coba dicek dulu deh. Dibuka dulu file yang pekan lalu. Terus kita coba cek. Sampai daftar rumus harusnya sudah selesai. Tidak ada masalah. Kemudian juga penulisan halaman juga harusnya sudah tepat ya, sudah sesuai. Jadi yang ada tulisan babnya itu di tengah bawah, yang tidak ada itu di kanan atas. Sudah cocok semua ya? Halo? Sudah cocok semua? Sudah. Sudah, Pak. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian terakhir dari sebuah skripsi. Ya, umumnya gitu. Yaitu adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini juga kan punya kaidah sendiri gitu ya. Punya kaidah yang itu ada standarisasinya. Yang mana kalau kita nggak sesuai kaidah itu nanti bisa disalahkan juga gitu karena tidak standar. Nah, gimana caranya kita membuat daftar pustaka yang sesuai kaidah? Ya kita nggak usah ngapalin secara detail gitu ya. Kita pakai fasilitas aja dari si Microsoft Word-nya. Nah, misalnya di sini nih, misalnya ya, jadi kita mulai, nanti diperhatikan dulu seperti biasa, nanti akan saya kasih kesempatan untuk mencoba. Misalnya di bagian sini nih, ya, misalnya kalimat ini adalah sebuah kutipan dari buku gitu ya. Jadi kita ke references, kemudian kita ke insert citation. Ya, jadi kursor ditaruh biasanya itu di belakang kalimatnya, ya kan? Nah, di belakang kalimatnya itu kursor taruh di situ, misalnya katakan kalimatnya kalimat ini nih. Yang ini misalnya kan satu kalimat ya. Di tanda kalimat itu kan titik dengan titik. Ini kan titik, ya, sampai sini. Misal kalimat ini nih. Kita taruh aja kursornya di belakang kalimat itu, di sini misalnya. Kemudian kita insert citation. Add new source. Kelihatan kan ya add new source-nya ya? Kelihatan, Pak. Enggak, ini saya ganti deh share screen-nya ke semua layar biar enggak khawatir, soalnya kadang-kadang enggak ada yang ini, ada yang enggak ditampilkan gitu kan. Nah, ini. Nah, kita bersedia apa? Dari buku. Nah, kita lihat sini. Ini adalah source-nya, tipenya. Buku itu paling atas. Ya. Ini ada book section, itu bagian dari buku. Jadi kalau buku itu dibagi antar section-section gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Atau jurnal artikel, atau di artikel yang itu periodik itu jadi berkesinambungan gitu. Dia rutin gitu ya, per pekan misalnya. Atau dia conference, atau sebuah laporan, atau sebuah website, atau dokumen dari sebuah website dan macam-macamnya. Ya. Ini ada macam-macam di sini, kalian tinggal pilih saja. Kalau yang tidak ada di sini, kalian bisa pilih miscellaneous. Oke, misalnya kita klik buku. Nah, di sini ada author. Autornya adalah pemiliknya. Biasanya author itu satu, tapi kadang juga lebih. Nah, ini dikasih contoh di bawah.
Contohnya adalah Kramer, James D. Jadi nama aslinya adalah James D. Kramer gitu ya. Kan biasanya kalau penulisan daftar pustaka itu nama belakang dulu gitu ya. Atau ini Jackie Chan. Tapi kalau misalnya kita tulisnya, kita nggak tahu nih, kalau dia katakanlah 4 kata atau 3 kata, ini udah kasih contoh dia 3 kata, jadi tetap nama belakang dulu, baru koma, nama depan, terus nama tengah. Pemisahnya kalau dia beda autor pakai titik koma ini. Nah, tapi kalau kita nulisnya lurus-lurus aja bisa, misalnya stay Sebi, misalnya titik koma, terus apa lagi ya, pasar Parung, misalnya autornya ceritanya gitu ya. Ini berarti ada 2. Nah, kita bisa langsung kayak gini aja pakai spasi. Nanti si Word akan memisahkan secara otomatis. Gitu. Nah, ini judulnya misalnya adalah dasar pemrograman komputer. Pemrograman. Tahun terbit itu biasanya di halaman awal-awal tuh. Kita misalnya katakan 2019. Kotanya di mana? Jadi biasanya ada juga disebutin gitu ya kotanya. Tapi kalau nggak ada bisa boleh dikosongin. Misalnya kota Depok. Publishernya siapa? SEB Press. Nah, seperti ini. Ini tag name itu penanda aja ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu signifikan, tetapi tag name ini nggak boleh sama dari 2 source yang berbeda. Misalnya source 1 dan source 2 tagnya sama itu nggak bisa. Jadi satu source itu satu tag. Ya, jadi ini unik aja dan biasanya dia akan auto generate dari si data yang kita inputkan. Biasanya itu adalah author sama tahun biasanya. Jadi stay 19 gitu. Kalau misalnya kamu mau rubah, boleh silahkan dirubah. Ya, kalau sudah di oke aja. Nah, langsung ditulisin sama dia. Sebi dan Parung, koma tahunnya. Gitu. Nah, silakan coba di tempat kalian tambahin citation-nya ya. Bebas aja. Data-datanya di ini kan sendiri. Saya akan meneruskan menambahkan 1 buku lagi. Jadi ada 2 buku. Nanti sama juga website ya. Website nanti akan saya kasih juga 1 contohnya. Jadi kita total ada 3 atau 4 lah. Ya, jadi kalian cobain dulu masukin untuk yang buku. Untuk yang website nanti akan saya infokan ya. Silakan. Saya akan menambahkan juga untuk yang satunya lagi. Sudah, Pak. Oke, terima kasih laporannya. Ditunggu yang lain. Sudah, Pak.
Oke. Udah tambah berapa? 2, 1? Tes, Pak. Ini habis di apa sih di add source itu kata-kata yang kita blok itu bakalan hilang kan, bakalan hilang kan Pak ya? Diganti sama itunya. Jadi memang tidak diblok, taruh kursor aja maksudnya itu tadi. Oh, oke. Nah, di undo aja dulu Ctrl Z, nanti bisa diisi lagi. Ada lagi yang sudah? Oke, udah Pak. Berapa nambahnya? Yang lain teman-teman? Saya 2 Pak. 2. Yang lain 2 juga ya? Iya, Pak. Jangan lemes begitu. Iya, oke, 2 cukup ya. Jadi kita tambahkan lagi untuk yang website. Oke. Website. Oke. Misal bagian sini. Ini adalah dari website misalnya. Insert citation, add new source. Tipenya adalah website. Nah, misalnya nih, ini juga ada autornya nih. Misalnya kita ke Republika misalnya. Republika. Terus kita cari Sebi. Di Republika cukup banyak nih berita Sebi. Nah, Sebi. Oke, dan ini misalnya tik. Nah, di sini di sebuah halaman ini katakanlah ya kita dapat informasinya itu bisa WordPress, bisa juga apapun lah gitu ya. Intinya sebuah website. Nah, di situ biasanya ada penulisnya tuh by atau nah, kalau ini redaktur nih. Irwan Kelana. Jadi misalnya di sini autornya adalah Irwan Kelana. Kalau dia ada lebih dari 1 bisa titik koma seperti biasa. Ya, nama websitenya. Nah, jadi nama websitenya itu untuk sampai ke sini itu gimana? Itu biasanya nih home news pendidikan. Ya. Jadi nih seperti ganti yang karakternya agak normal gitu ya, maksudnya agak bukan normal apa? Agak standar. Oke, news pendidikan. Terus judulnya. Nama websitenya. Nama websitenya apa nih? Republika.co.id. Kita copy ini aja. Tahunnya berapa? Ini tahun akses. Jadi tahun aksesnya itu kapan? Karena apa? Kadang nama sebuah website itu ada revisi gitu ya. Dan revisi website itu lebih simpel ketimbang buku gitu. Kalau buku ketika direvisi, buku yang sudah sebelumnya dibeli orang kan masih tetap sama, nggak akan berubah. Tapi kalau website dikunjungi sehari ini dengan dikunjungi beberapa hari kemudian atau bahkan nanti sore itu bisa berubah gitu. Apalagi yang namanya Wikipedia tuh. Wikipedia itu kan istilahnya setiap orang itu bisa dikatakan boleh mengedit atau mensyuting. Jadi itu bisa sangat berubah banget. Jadi tahun, bulan, nama, tanggal ini adalah sebaiknya diisi oleh tahun, tanggal, dan bulan aksesnya. Ya, walaupun di sini ditulis 11 Juli 2022. Ya, jadi kalau di sini tulis di sini, ini nanti bisa berubah nih nanti. Gitu. Jadi kita pakainya dengan tanggal hari ini. Kita tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 Juli 2022. Berarti tahunnya 2022. Ini adalah Juli. Oke, bahasa Inggris. Tanggalnya adalah 14. 14 ya? Ya, 14. URL ini alamatnya yang langsung menuju ke sini. Ya. Jadi kita copy yang atas ini. Copy semua. Masukin sini.
Oke. Nah, gitu. Ya, isi spasi boleh. Atau nanti ininya sebelum titik juga boleh. Ya nanti diikutin aja kaidahnya. Silakan tambahin lagi untuk website, kalian pilih aja website dari mana gitu ya untuk ngetes atau untuk belajarnya. Saya tambahin lagi satu lagi untuk yang website, jadi total nanti kita ada 4. Silakan. Kalau untuk website di mana tidak ada autornya, ya kamu bisa pakai ininya lembaganya. Ya, jadi kalau misalnya tadi ini di Republika itu tidak ada autornya, tidak ada keterangannya, itu kamu bisa merefernya ke websitenya yaitu republika.co.id ya untuk yang bagian autor. Seperti ini tidak ada nih autornya. Jadi kita pakai LEM FIT UII. FTI apa FIT nih? Ini FTI, ini FIT. Oh, ini aja. Sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kali. Oke, saya tambahin lagi untuk di sini. Insert citation at name source. Website autornya adalah LEM FTI UII. Name of web page. Nah, name of web pages di sini enggak ada keterangannya, jadi langsung ke ini bidang keilmuan. Nama websitenya ini LMTI. Kita copy lagi identitasnya. Dan kita copy paste. Coba. Oke. Sudah, Pak. Oke. Yang lain ditunggu. Udah semua belum? Belum, Pak, belum. Ada yang belum? Belum, Pak. Oke.
Udah? Udah ya? Kita lanjut, bisa? Atau masih Bisa, Pak. perlu ditunggu? Oke, udah beberapa tadi. Ada yang masih perlu ditunggu, Kak? Udah, Pak. Ada yang belum? Lagi? Udah, lanjut ya. Nah, saya ini kan dulu. Untuk share screen-nya, window lagi aja. Nah, misalnya kan kadang-kadang kita mengambil atau mengutip beberapa bagian dari sumber yang sama ya. Misal dari buku nih yang paling ini, buku itu kan ada banyak halaman ya. Jadi kadang sampai ratusan segala macam. Kadang-kadang ada beberapa informasi yang kita ambil dari buku itu nggak cuma satu, tapi dua atau bahkan tiga dan seterusnya. Misal kita ingin pakai lagi tuh citation-nya tadi. Misal untuk yang buku ya, buku misalnya di bab 2 ya, di bab 2 itu kita pakai lagi tuh sumber yang sama. Misalnya di bagian sini nih. Nah, mana titiknya nih. Ya. Caranya kita ke references, insert citation. Nah, daftar yang tadi sudah kita masukkan itu ada di sini semua. Ya. Misalnya tadi yang bagian buku. Buku itu berarti yang ini tadi misalnya. Ini kita klik aja. Nah, tadi muncul lagi. Gitu. Ya. Silakan coba ditambahkan lagi untuk yang sumber yang sama tetapi di bagian yang berbeda. Jadi biar kita bisa mencoba untuk menambahkan keterangannya. Sudah, Pak. Oke, yang lain gimana? Terus pakai beda. Udah, Pak. Pak, ini yang buku apa yang Oke. Oke, ada yang belum? Ada yang belum tunggu nggak? Udah, Pak, udah. Pak. Ais. Beneran, Meh. Suara siapa sih? Mic-nya. Mic-nya. Jangan lupa di mute. Adik gak punya air lintah, adik punya air. Nah, Apa? Air lintah. udah. Udah saya mute dari sini. Mudah-mudahan bisa. Ya. Oke, nggak ada yang ditunggu lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bisa saya dulu. Oke. Jadi kalau mau nambahin lagi di situ aja tinggal ya, yang udah kita tambahin di sini. Taruh kursor di mana gitu ya. Nah, sekarang kita ke daftar pustakanya. Misalnya ke misalnya udah nih kita cuman sampai bab 2 doang gitu misalnya ya. Walaupun secara skripsi kayaknya nggak mungkin bab 2 doang. Minimal kan bab 4. Nah, untuk menambahkan daftar pustaka, kursornya pertama kita taruh di ujung dulu. Nah, ini perhatikan dulu aja ya. Kursor di ujung, paling belakang gitu ya. Paling ujung, kemudian kita ke seperti ganti bab. Jadi kita ke layout, kita break, kita pakai yang next page. Ingat ya, karena daftar pustaka itu nanti dia harus kembali ke tengah bawah walaupun nggak ada tulisan babnya. Tetapi dia merupakan bagian yang berbeda. Gitu ya. Jadi seolah-olah kayak ganti bab. Jadi kursor kita taruh paling belakang dari halaman terakhir, ini kan page 19 of 19 ya. Halaman terakhir di pojok kiri bawah. Kita deny, tidak perlu pakai discount segala, bikin ribet. Dan gaji Anda minta saja naik 2 kali, Pak. Coba disesuaikan kondisinya. Oke. Nah, jadi taruh paling belakang, paling ujung, layout breaks, kita pakai yang section breaks ini. Nih, habis itu kita backspace dulu. Karena apa backspace? Ini lihat yang atasnya. Dia maju. Ya, jadi nanti rata ke tengahnya nggak rata tengah banget. Kita harus bisa memindahkan kursor ini ke paling kiri ini.
Jadi kita backspace dulu. Nah, setelah ini baru kita tambahkan daftar pustaka. Kemudian kita enter. Nah, ini daftar pustakanya kita jadikan heading 1. Babnya kita hapus. Kita ketengahin lagi. Jadi, tadi yang saya lakukan adalah yang pertama, kursor taruh paling belakang, saya ke layout pakai yang section break, yang next page. Ya, di bawah saya backspace sekali karena di sini tadi dia maju sekali. Kalau kalian sudah lurus, nggak usah di backspace. Habis itu saya tambahkan kata daftar pustaka. Kemudian saya jadikan dia heading 1. Ya. Kemudian saya hapus kata-kata babnya. Nah, silakan coba ditambahkan dulu halaman daftar pustakanya, halamannya dulu ya. Jadi dijadikan heading 1, jangan lupa, dan jangan lupa juga pakai section break. Oke, silakan dicoba. Yang raise hand. Siapa nih raise hand? Di sini. Oh, Reni, Anggra ini raise hand. Kenapa? Atau tertekan, terpencet? Kepencet, Pak. Di sini nggak bisa lowing. Oke. Sudah ditambahkan halamannya, daftar pustakanya? Udah, Pak. 1 sudah. Yang lainnya? Sudah, Pak. Oke. Yang lain gimana? Fadil, lancar Fadil? Belum. Oke. Siva ada dua nih. Siva Tiana sama Siva Uljana. Manggilnya sama-sama Siva dua-duanya. Ada satu Kurnia. Halo? Siva 1, Siva 2. Iya, Pak. Sudah, Pak. Nyebutnya apa? Sama-sama Siva juga atau Kurnia manggilnya? 1 Aul, Pak. Oh, Siva Aul itu berarti yang Siva Uljana atau Aul ya? Iya, Pak. Oke. Sudah belum? Siva sama Aul? Sudah, Pak. Oke. Nabila, Fida. Nabila sudah belum? Fida sudah belum? Haikal sudah belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang gimana cara daftar pustakanya? Nah, caranya kan ada metode penulisan nama dulu atau apa dulu, terus baru bla 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 gitu ya. Itu kita ngingetnya, saya juga susah juga ngingetnya, tapi kalau kita nggak perlu nginget-nginget. Karena apa? Kita tinggal ke references, kita ke bagian bibliography. Nah, ini kelihatan kan ya? Ininya kelihatan nggak daftarnya? Kelihatan, Pak.
Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, nah ini di bagian bibliografi kita bisa tambahin. Yang mana nih? Sebenarnya sama aja sih. Cuman yang beda adalah tulisannya di atasnya ini, bibliografi, references, works cited gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang mana bebas. Misalnya bibliografi aja. Kan kita udah pakai daftar pustaka. Jadi ini kita hapus manual. Itu. Ada tuh daftar pustaka, Google Maps, AD, 2022, gitu macam-macam. Gitu deh. Mudah jadinya. Sekarang dicobain ya untuk yang ambil halamannya. Jadi tadi ditambahkan di bibliografi, kemudian pilih aja salah satu terus dihapus manual. Udah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Gimana hasilnya? Sesuai nggak sama yang tadi dimasukin? Sesuai. Sesuai. Jadi, Sesuai. jadi secara skripsi ya, standarnya banget istilahnya, ini sudah selesai nih. Ya, jadi ada daftar pustaka, kemudian di depan juga ada kata pengantar dan segala macamnya. Kemudian juga ada bab 1, bab 2, dan menuliskan halamannya. Nah, di sini halamannya, nah otomatis pindah. Daftar pustaka harusnya dia ada di tengah bawah. Sekarang sudah otomatis. Ya, jadi kita pakai 2 bab untuk reference, nanti ngikut tuh. Ya, yang selanjutnya, bab selanjutnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang ceritanya ini udah selesai gitu ya. Nanti di-update bagian daftar isinya. Ini di sini, kita update tables, update entire. Masuk daftar pustaka. Nah, otomatis. Jadi intinya di sini itu adalah heading-heading nih di sini nih. Ya, jadi untuk beberapa penulisan yang kalau misalnya headingnya sampai 3 itu bisa juga, 4 juga bisa, gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan kita menambahkan table of contents. Gitu. Ada pertanyaan? Mana ya Pak? Ya, gimana? Kalau semisal yang tadi itu yang buat yang buku ya, itu namanya tiga kata, misalkan kayak nama saya pribadi ya, Muhammad Fadil Hidayat, itu berarti urutannya Nur Hidayat Fadil Muhammad gitu Pak? Betul, jadi nama belakang dulu, tetap terus koma, nama depan, nama tengah. Tapi ketika memasukkan nama di sininya, ini misalnya kita tambahin ini satu lagi lah ya, bisa tambah buku, tambah lagi buku. Books. Nah, sini. Ini nama seperti yang di 2 kata tadi Fadil, kita nggak usah pakai nama belakang dulu terus koma seperti ini ya. Langsung aja Muhammad Fadil. Apa? Muhammad Fadil apa? Nur Hidayat. Nur Hidayat. Kayak gini nggak apa-apa. Judulnya buku baru yang viral gitu misalnya. Misalnya boleh bikin apa? Bikin tahun 2022. Bikinnya di Depok. Publishernya Viral Press. Kayak gini. Nah, itu nama belakang. Nah, ketika di bibliografi ya di daftar isi
di belakang nih, ini juga bisa ditambahkan, klik kanan. Nah, sama update field. Jadi untuk menambahkan daftar pustaka baru, ya data baru, ini bisa dengan ini atau dari tadi klik kanan, update field. Nah. Ya, jadi penulisannya kayak gini nih, Fadil. Nur Hidayat, M titik F titik 2022 buku viral Depok Viral Press. Gitu. Ya, jadi untuk menambahkan daftar pustaka, daftar isi dan daftar klik kanan aja. Itu bisa langsung update aja. Ada pertanyaan lagi? Jadi yang di penulisan di citation ini itu kita nggak usah ngikutin kaidah yang nama belakang dulu, nggak usah, nggak apa-apa. Pakai spasi aja terus gitu ya. Seperti kita biasanya aja. Justru itu memudahkan kita. Kita nggak perlu ingat-ingat nama belakang dulu atau nama tengah dulu, habis itu gimana. Tulis aja pakai spasi. Terus titik koma, tulis lagi pakai spasi lagi kalau dia ada 2 autornya. Nanti otomatis akan dibalik sama si Word-nya. Ini sudah saya contohin untuk yang teman kita Muhammad Fadil Nur Hidayat. Gimana Fadil? Oke? Oh, berarti di input di bibliografinya belakang, depan, tengah ya? Kalau di ininya, iya di daftar pustaka benar. Nama belakang dulu, koma, nama depan, nama tengah, dan seterusnya. Kalau 4 kata juga gitu. Tetap nama paling belakang dulu, habis itu depan, nama pertama, kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Tapi yang menuliskan ini kan juga si Word-nya. Kita nggak usah mengingat-ingat kaidah-kaidahnya. Ya, ini misalnya masalah yang ini nih, yang website nih. Rana, I, ya kan, ini tanggalnya. Ini adalah tadi yang title-nya, ya kan. Kemudian ini ada di sini, kayak gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya kayak kemarin lagi, Pak. Apa lagi, Hit? Itu loh yang black bar itu, Pak. Oh, yang hitam-hitam itu. Iya, tapi sekarang beda lagi, Pak. Kemarin kan di heading 1-nya, sekarang di heading 2-nya. Tapi saya coba cara kemarin, nggak bisa untuk yang heading 2. Aduh, itu ada apa dengan Word kamu itu, kayaknya ada sesuatu itu. Bisa lagi aja kali Word-nya dibersihin kali, ada sesuatu yang ini kali rusak atau gimana gitu kali ya, enggak? Iya, nanti saya coba lagi deh, Pak. Nah, diinstal ulang lagi aja Office-nya aja, nggak usah mau Windows-nya. Karena kan ketika sudah ditutup, dibuka lagi kan kejadiannya kan? Padahal pakai laptop yang sama, komputer yang sama, Office-nya yang sama gitu. Kalau pindah device sih memungkinkan gitu, karena mungkin perbedaan format atau perbedaan versi. Tapi kalau menggunakan alat yang sama, ya itu jadi curiganya bahwa software-nya yang bermasalah jadinya. Gitu. Kita coba diinstal ulang aja ininya, Office-nya. Iya, Pak. Siapa tahu sembuh. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada ya sudah, alhamdulillah selesai kita yang skripsi nih. Kita lanjutkan untuk yang section berikutnya, itu adalah mail merge. Benar, skripsi selesai, kita tutup atau mau dibahas atau ada pertanyaan? Kalau diam berarti iya ini iya. Pertanyaan saya 2 tadi. Cukup, oke. Cukup. Oke, kita lanjut ke Word sama Excel. Jadi kita buka Excel dulu ya. Jadi pertama kita buka Excel. Silakan dibuka Excel-nya. Kita pilih yang blank aja. Saya screen window. Oke. Nah, udah dibuka Excel-nya teman-teman? Yang lain? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini kita siapin data mail merge itu apa sih? Jadi mail merge itu secara garis singkatnya gitu ya, bukan garis besarnya. Garis kecilnya atau garis singkatnya adalah kita ambil sebagian data dari sumber yang berbeda,
yang akan kita masukkan ke Word kita, data itu. Nah, biasanya ini sering kepake untuk surat menyurat. Makanya namanya adalah fasilitas mail merge. Mail, gitu kan, itu surat. Gitu. Merge itu kan penggabungan. Apa yang digabung? Data dari sumber yang lain. Sumber itu bisa apa? Macam-macam. Bisa database, bisa file, dan segala macamnya. Nah, yang akan kita coba di sini adalah menggunakan Excel sebagai data yang nanti akan kita masukkan ke dalam Word kita. Kan kalau undangan itu kan biasanya isinya kan sama, dengan hormat, sehubungan dengan bla 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 bla, kami mengundang si ini mengundang Bapak Ibu gitu ya, untuk hadir dalam acara ini pada tanggal segini, jam segini, tempatnya di sini. Besar harapan kami bla 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 gitu kan. Terus bawahnya adalah hormat kami siapa, panitia segala macamnya. Kepadanya biasanya yang beda-beda, ya kan? Misal kita ngundang 100 orang, berarti kan ada 100 surat yang berbeda. Dengan kepadanya juga beda-beda. Atau juga bisa juga, nah ini saya diinformasikan sama teman-teman senior kalian gitu ya. Saya terima kasih ya kemarin itu mail merge-nya dipakai gitu. Saya bingung, dipakai buat apa? Bikin surat, perasaan dia nggak ikut organisasi gitu kan. Ternyata dia bikin untuk sertifikat. Sertifikat kan juga gitu juga. Sertifikat ini diberikan kepada nama gitu kan sebagai apa? Sebagai peserta atau pembicara atau panitia. Nah, itu tinggal diganti-ganti aja. Gitu ya. Intinya adalah ada data yang akan kita masukkan ke dalam Word kita. Nah, apa itu datanya? Itu kita siapkan. Misalnya kita ingin bikin surat. Berarti kita nomor dulu deh. Ini adalah sebagai ID gitu ya, pembeda. Jadi biar kita nggak bingung. Nomor, kemudian nomor surat. Oh, gini, nomor surat. Nomor ini adalah nomor surat. Kemudian di sini namanya, kemudian gelarnya, kemudian jabatannya, jabatan, kemudian alamat. Ya. Udah cukup ini aja. Misalnya nomor suratnya sekarang bulan Juli 1, Juli 22 nomor ini nomor 1 14 Juli 22. Ini misalnya beda dikit. Nama misalnya nama saya. Contoh. Gelarnya misalnya AMK gitu misalnya, terus SH, terus MM, terus apa gitu misalnya, PhD gitu misalnya. Terus jabatannya sebagai apa? Dosen. Alamatnya Depok. Terus kedua 14 Juli 22. Ini langsung kalian praktekkan aja nggak apa-apa kalau ini ya. Jadi Excel kan ingin ngisi data aja. Jadi kolom-kolomnya kalian sesuaikan, kemudian isinya juga kalian cek. Kemudian namanya ada kan ya? Di situ ya? Nama Muhammad Nasrullah nggak ada kan teman-teman kan? SSI MSI kemudian doktor kemudian jabatan kepala prodi kaprodi kepala prodi. Oke. Selamat Jakarta. Isi datanya secukupnya. Saya misalnya mau bikin 3 gitu ya. 11 Juli 2022. Usman Hakim. ST, kemudian MPI, R, Prodi,
Ini misalnya kepada prodi sains, apa IPA. Ini kepada prodi teknik. Ya, Bogor. 3 aja cukup, nggak apa-apa. Habis itu di save filenya. Save-nya di mana naruhnya? Di tempat yang gampang menurut kalian. Ya. Jadi terserah kalian mau taruh di mana lokasinya, tapi jelas itu nanti akan kita hubungkan dengan Word kita. Ya. Silakan dicoba ditambahkan 3 buah data ya dengan apa istilahnya labelnya atau judul kolomnya seperti ini misalnya. Tidak harus sama persis, tapi yang jelas kalian bisa paham aja maksudnya. Habis itu jangan lupa di-save. Sudah belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Oke, ditunggu yang belum. Udah, Pak. Oke, yang lain? Belum, Pak. Oke, ditunggu.
Sudah, Pak. Oke, yang lain gimana? Sudah, Pak. Oke. Confirm ya? Kita lanjutkan. Sebentar. Nah, setelah ini kita save, kita close. Kita buka lagi file baru di Word untuk membuat undangannya. Kita bikin blank aja. Window. Nah, nomor. Nice. Terus berikan undangan. Nomor nanti nomor suratnya. Kepada kita kosongin nanti kepada siapanya. Nah gitu ya. Terus sininya piring soal gitu ya misalnya masalah gitu bersama surat ini kami ingin undang. Juga bisa bapak atau ibu bisa disesuaikan juga dari data yang tadi. Tapi kalau mau dibikin general juga bisa. Ibu dalam acara peresmian tahun baru yang akan dilaksanakan pada tanggal hari Ahad 10 Juli 2022 pukul pukul 10.00 sampai 12.00. 4 ICB besar harapan kami gitu ya. Di sini format kami. Nah, gitu terus ada tanggal segala macamnya gitu ya. Ini udah sampai sini aja cukup. Ya. Jadi kita bikin template-nya istilahnya. Template undangannya. Jadi nomor ini adalah nomor undangan seperti yang tadi sudah kita tambahkan di Excel-nya. Saya buka lagi. Nah, di sini nah, ini kan ada nomornya. Nomor ini adalah nanti nomor ini, nomor surat. Ya. Terus kepada, jadi nanti kepadanya kita kepada jabatannya dulu. Atau enggak namanya dulu deh. Nama dulu gitu ya. Terus koma atau titik, gelarnya, terus enter sekali gitu ya. Jabatannya. D-nya ini adalah alamatnya. Oke, ya, dibuat seperti dulu template-nya. Di save apa enggak? Boleh di save. Jadi buat data kita ya. Undangan. Oke, silakan ditambahkan. Dibuat dulu template-nya ya.
Sudah, Pak. Oke, ditunggu yang lain. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, udah semua ya. Nah, sekarang kita sambungkan. Ya, sambungkan gimana? Nah, ini coba diperhatikan dulu. Jadi, kursornya ditaruh di bagian nomor dulu deh, yang pertama ya. Kita ke mailings. Ya. Terus kita select recipients, use an existing list. Jadi kursor di sini, select ke mailings, ya. Select recipients, use an existing list. Nah, di sini kita arahkan ke file Excel yang tadi kita buat. Saya di sini. Data. XLS open. Nah, setelah itu dipilih. Karena kebetulan Excel kita hanya ada satu sheet, ya kita pilih satu sheet ini. Ya. Kalau dia ada banyak sheet, kita tinggal pilih datanya di sheet yang mana. Gitu ya. Kemudian ini dicentang karena tadi kan yang baris pertamanya kita kan ada nomor, ada nama, gelar segala macamnya, itu headernya dia, pembedanya tadi karena kita bikin. Ini dicentang gitu. Terus kita oke. Nah, sudah. Habis itu setelah di sini kita taruh aja kursor kan langsung masih di sini ya. Kita langsung ini insert merge fields. Nomor surat. Nomor kan nomor. Jadi kayak begini bentuknya. Kepadanya kita klik bawah, nama, titik, misalnya, atau spasi, gelar. Terus ke bawah, masukkan jabatan. Di bawah, dimasukkan alamat. Oke, silahkan dicoba. Jadi, kita select recipients, ya, use existing list, use an existing list, arahkan ke file Excel yang tadi, ya. Kemudian dicentang tadi kolom headernya iya, yang bagian bawahnya, kemudian sheet-nya. Sheet-nya sheet yang mana? Sheet pertama kalau di saya. Setelah itu kursornya masih di posisi yang kita inginkan tambahkan kolom-kolomnya, kita menggunakan insert merge field ini. Pilih aja yang sesuai yang mana. Oke, save dulu. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang lain gimana? Udah, Pak.
Udah semua? Nah, ada yang belum nggak? Udah Pak, aman Pak. Udah Pak, udah Pak. Udah Pak. Iya kan, Haris doang. Yang lain gimana yang lain? Ada perlu tunggu nggak nih? Udah Pak. Udah, oke, sip. Nah, sekarang kita balik sini. Nah, terus gimana kita taunya? Bener nggak ini? Kita ke preview result aja nih. Preview results. Tuh. Ini data pertama. Ya. 1, Adi Kristianto, mereka dosen di Depok. Data keduanya, kita klik ini. 2, Muhammad Nasrullah, kepala prodi MIPA di Jakarta. Di Bogor. Udah sesuai ya? Nah, kalau sesuai gimana caranya kita mau ngeprint? Kita finish and merge. Sini. Bisa print documents atau edit individual documents atau kirim email. Nah, tapi biasanya kepake ini dua ini nih. Individual dokumen itu gimana edit ini? Jadi, ini kan data ya. Datanya ada 3. Kalau kita klik ini saya share screen semua dulu biar kelihatan. Tunggu. Oke. Di sini. Nah. Kalau kita kliknya tadi yang ini, ya, dia si Word ini akan membuat file baru, membuka file baru dan membuat file baru yang isinya masing-masing adalah ini. Kita klik ya. All record atau current record yang mana? Yang ini 3. Atau data dari mana ke mana. Ini kita bisa definisikan. Jadi kita mau datanya yang mana yang diambil. Misalnya semuanya gitu ya. Oke. Nah, tuh kalau kalian lihat ada 2 kan, Word-nya kan jadi kan. Ini yang tadi, ini yang di-generate baru, namanya letter 1. Dan di sini ada 3 halaman tuh, pojok kiri bawah. Sesuai dengan banyaknya data, ya. Dengan masing-masing halaman sesuai dengan datanya dia. Ya. Atau ini kita close dulu. Jadi ini bisa di-save nih. Di-save nanti kalau kita mau ngeprint tinggal ngeprint aja. Gitu. Atau kita ngeprint langsung print documents. Yang mana? Semua oke aja. Nanti langsung masuk ke menu printer. Kayak gitu ya. Jadi kita tambahin dulu di recipients datanya kemana gitu, nyambungnya. Habis itu tinggal kolom-kolomnya aja kamu masukin di mana posisinya. Selesai. Kalau sertifikat gimana? Sama juga. Sertifikat datanya misalnya nomor sertifikat, namanya, terus dia sebagai apanya gitu, sebagai apa? Peserta, pembicara atau panitia gitu. Misalnya ada predikatnya lagi, bisa tulis predikat di sini. Nanti tinggal kita bikin template-nya, kita masukin field-nya. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Gampang ya untuk yang merge ya? Tidak ada kendala kan ya? Atau ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, materi semua alhamdulillah sudah selesai disampaikan. Ya, semua materi. Jadi dari yang awal dulu, sejarah, kemudian kita membahas PowerPoint, kemudian kita membahas Excel, Word untuk skripsi, kemudian juga mail merge gitu ya. Yang paling cepat adalah mail merge. Paling gampang insya Allah ya. Kita tinggal bikin file Excel, kita sambungin ke Word, dengan sudah disiapkan template-nya sebelumnya, tinggal kita masukin kolom-kolomnya. Gitu ya. Nanti sesuai kebutuhan masing-masing aja seperti itu. Kemudian untuk UAS, insya Allah pekan depan kita UAS, nggak terasa sudah di penghujung perkuliahan. Jadi pekan depan insya Allah kita akan UAS
Materinya adalah Excel dan Word. Word-nya 2, skripsi dan Melmers. Excel seperti biasa, nanti ada soal, kalian isi, kosongin kayak tugas yang kelompok. Ya, jadi kayak begitu, tapi bukan kayak begitu formatnya, tapi ya mirip-mirip itu. Jadi ada data, nanti tinggal kalian isi yang bagian kosong-kosongnya. Kemudian untuk Word skripsi, kalian tinggal styling aja. Jadi masalah isi atau kontennya sudah disiapin, gambarnya udah ada, tabelnya udah ada, rumusnya udah ada gitu ya. Cuman formatnya masih polosan. Nanti kalian tinggal format dia ya, diformat sehingga bentuk skripsi seperti yang kita sudah kerjakan. Sama nanti ditambahkan daftar isinya, daftar gambar, tabel segala macamnya. Pokoknya mirip banget dengan yang kita sudah kerjakan sampai hari ini. Ya. Kemudian Excel-nya, Melmers-nya, data untuk Excel-nya sudah ada. Jadi nggak usah bikin lagi. Ya, data Excel-nya sudah saya create kan, sudah saya buatkan, kalian tinggal pakai. Nanti di Word yang Melmers-nya juga template-nya sudah ada. Ya, tinggal dimasukin aja. Jadi gampang. Nah, ketentuan UAS, nah ini agak-agak krusial dan agak-agak penting. Jadi, pekan depan kita akan mulai sama insya Allah jam 8. Selesai 9.40. Nanti room akan dibuka, ya. Mungkin Google Meet aja, karena kita nggak perlu ngerekam, ya. Ya, kalau udah bisa ngerekam, nanti juga bisa direkam, tapi kayaknya nggak perlu ngerekam lah kalau AS mah. Jadi kita Google Meet-an aja. Nah, di Google Meet nanti, itu digunakan untuk sarana tanya jawab. Ya, kalau ada pertanyaan. Bentuknya gimana? Saya akan kirimkan file ke kalian. File, tapi file itu saya password. Nah, saya password, nanti saya kasih filenya itu insya Allah paling telat malam Kamis. Fatih tolong ingetin saya ya, kalau saya sampai malam Kamis Isya belum ngirim. Ya. Jadi kalau habis Isya itu saya belum ngirim, jam 8 lah katakanlah. Tolong ingetin saya ya, Fatih ya. Berarti saya kelupaan tuh. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Jadi saya akan kirimkan file soft copy, tapi itu di password. Passwordnya akan saya kasih ketika UAS. Jadi kalian bisa buka, masukin passwordnya, kemudian dikerjakan, terus disimpan, nanti dikirim balik ke saya hasilnya, file soft copy-nya ke email seperti biasa yang Sebi. Gitu ya. Untuk versi Office yang 2010 ke bawah, sepengalaman saya, itu akan kesulitan atau bermasalah membuka file yang di-password di versi yang atasnya. Tapi nggak ada masalah, insya Allah pas waktu kuliahnya atau pas waktu UAS-nya, saya akan kirimkan file di WA Group, file yang tanpa password, supaya yang 2010 bisa menggunakan file yang tanpa password. Ya, kenapa kok yang di password sudah dikirim duluan? Supaya bisa di-copy dulu, kan kadang-kadang harus ngerjainnya di laptop nih atau di PC pakai Office, di WA Group dikirimnya, kan harus transfer dulu, itu kan ada proses. Jadi supaya bisa proses itu lancar, makanya saya kirim dulu ke WA Group. Kalau untuk yang pakai 2010 kan lebih sedikit ya, jadi mudah-mudahan nggak ada masalah ketika dikirimnya pas waktu UAS-nya. Nanti tinggal disiapin aja tuh yang pakai Office 2010 ya. Tolong disiapkan supaya nanti bisa langsung ketika saya kirim ke WA Group, kalian bisa transfer itu ke laptop. Gitu. Pengumpulan jam 9.40. Dilihat dari terakhir disimpan. Jadi kalau kalian nyimpannya 9.41, itu sudah terlambat. Jadi sebelum 9.40, di-save, kalau sudah dicek, udah yakin bisa, langsung kirim nggak apa-apa, dicicil. Jadi penilaian itu ada 3 komponen. Komponen pertama adalah Excel, komponen kedua adalah skripsi, komponen Tes. jadi ya bisa kedengaran.
Jadi masing-masing punya nilai. Jadi makanya kalau sudah selesai dan itu yakin itu udah oke, langsung kirim aja. Kalau kalian kirim lagi, misal nih Excel udah selesai nih, dikirim sebelum 9.40. Tapi nanti jam 10 katakanlah ya, kenapa bisa dikirim jam 10 nanti akan saya kasih tahu, karena kirim lagi Excel-nya. Itu Excel yang sama padahal. Saya akan ambil Excel yang terakhir yang jam 10 dan saya akan nilai itu terlambat. Walaupun sebelumnya udah ngirim Excel yang sebelum jam 9.40 yang nggak terlambat. Gitu. Jadi makanya ngirimnya hanya sekali aja ketika sudah yakin oke, siap dikirim. Kalau kalian mau revisi, ya yang terakhir yang akan saya nilai. Gitu. Nah, konsekuensinya apa ketika terlambat? Jadi ketika bisa mengirimkan tiga-tiganya sebelum 9.40, itu tidak terlambat dan tidak ada pengurangan nilai. Ketika dikumpulkan lewat dari 9.40, ada pengurangan nilai karena terlambat. Pengurangannya berapa? 10 poin untuk dikirim 9.41 sampai hari Kamis itu. Kalau ngirimnya hari Jumat, berarti ketambahan lagi pengurangan 5. Jadi total pengurangan 15. Kalau dikirim hari Sabtu, tambah 5 lagi, jadi 20 pengurangannya. Jadi hari pertama langsung potong 10, hari berikutnya terus 5 diskonnya. Suka diskon kan? Jadi diskonnya dikurangi terus, 5. Batas waktunya kapan, Pak? Ya kalian mau dikurangin berapa, itu tentuin kalian sendiri. Jadi kalau kalian mau dikirim hari Sabtu, berarti pengurangannya 20. 10 untuk hari Kamis, 10 untuk hari Jumat, 5 untuk hari Jumat, 5 untuk hari Sabtu. Gitu. Pak, kok pengurangannya gede 10? Sebenarnya nggak 10. Karena apa? 10 itu per item. Jadi Excel udah dikirim. Skripsi udah dikirim. Mail merge yang terlambat. Hanya mail merge yang dikurangin 10. Nanti dijumlah, saya bagi 3. Berarti pengurangannya berapa hanya? 3,33 kan? Karena kan dibagi 3, jumlah bagi 3. Jadi pengurangan 10 itu sebenarnya nggak banyak, nggak gede. Sedikit. Gitu ya. Jadi 10 itu per item. Jadi kalau tiga-tiganya kalian terlambat, ya benar kurangin 10 semuanya. Karena kan jadi 10 tambah 10 tambah 10 bagi 3. Tapi kalau misalnya kalian hanya satu item, katakanlah hanya mail merge-nya aja yang terlambat, berarti pengurangan dari akhir itu hanya 3,33. Nggak banyak. Gitu. Paham sampai sini nggak? Atau ada pertanyaan atau bingung? Halo? Iya, Pak. Gimana? Pak. Paham nggak dengan penjelasannya? Kalau diulang sekali lagi boleh nggak, Pak? Diulang dari mana nih? Dari awal. Jadi intinya UAS-nya nanti bentuknya take home. Ya, take home ya. Jadi kalian kerja di rumah kan masing-masing karena kan masuk online kita. Saya kirim nanti soft copy, tapi soft copy-nya filenya itu di password. Passwordnya saya kasih pas UAS. Ya kan? Untuk yang pakai Office 2010, saya akan kasih file yang tanpa password ke WA group ketika UAS berlangsung. Ya kan? Kemudian pengumpulan sebelum 9.40 ke bawah, jadi 8 sampai 9.40 mendapatkan nilai full untuk masing-masing item. Item itu adalah Excel, Word skripsi, dan Word mail merge. Ya, untuk yang Excel materinya seperti sudah dibahas, kalian mengisi yang kosong-kosong. Kemudian skripsi sudah ada isinya, kontennya kalian tinggal stylingnya aja. Jadi headingnya, kemudian fontnya dan segala macamnya, dan juga nanti daftar-daftar isi dan segala macam dan halamannya, gitu ya. Mail merge, data mail merge-nya sudah ada juga, template sudah ada juga, kalian tinggal tambahkan. Gitu. Kemudian pengurangan ketika lewat dari 9.40 atau 9.41 ke atas gitu ya, sampai hari Kamis itu dikumpulkan by email, seperti biasa di email SEBI, dikurangin 10 per item. Item terlambat mana? Itu tergantung kalian. Ya. Kemudian kalau sampai dikirim hari Jumat, berarti penambahan 5 lagi pengurangannya, berarti 15.
Sabtu 20, Ahad 25 dan seterusnya. Sampai habis. Ya. Gitu. Kemudian dikumpulkannya by email, boleh dicicil ketika sudah selesai langsung kirim aja. Jangan usah nunggu sampai semuanya. Karena dihitung terlambat itu per item, bukan nilai akhir. Ya. Kemudian pesan saya terakhir. Jangan sekali-kali kalian copy punya teman, hanya diganti nama, kemudian dikirim ke saya. Ini saya udah wanti-wanti ya. Jangan copy paste punya teman. Kerjakan sendiri semaksimal kalian. Saya menghargai hasil kerja kalian, sama seperti esai di UTS kemarin. Esai ketika ada isinya, walaupun itu isinya mungkin seadanya segala macam, itu kan tetap ada nilainya yang sama. Ya. Tapi kalau copy punya teman yang kita yakin dia bisa gitu ya, dia nggak ada masalah, dia pintar, dia hebat, bisa menyelesaikannya, copy terus dikirim ke saya, yang ngirim dan yang mengirim, yang mengasih atau yang memberi dan yang diberi, dua-duanya 0, nggak pakai nego. Bisa ketahuan Pak? Bisa. Kalau mau ngetes, silahkan cobain. Kalau ada mau nyobain, copy paste punya teman, kirim ke saya. Ya, 2, 0, nggak pakai nego. Udah diwanti-wanti dari sekarang. Ya. Jadi nanti ketika nilai akhirnya 0 terus ternyata begini, ya sudah. Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa nilai segitu. Dan ini pernah kejadian di kelas yang mana gitu, saya lupa beberapa waktu yang lalu. Udah saya wanti-wanti, saya kasih tahu jangan copy paste, kedeteksi 12 mahasiswa. 12 orang copy paste, ketahuan. Dan saya coba konfirmasi, ya akhirnya 12-12 ngaku benar copy paste. Ya sudah, konsekuensi, rules is the rules. Ya, jadi kerjakan sendiri aja. Kalau kalian bingung, coba lihat rekamannya lagi. Nah, ya, jadi sudah diusahakan untuk diadakan sebuah rekaman sehingga kalian bisa lihat di YouTube, yang mana YouTube itu seringnya provider ISP itu kartu gratis aksesnya seringnya. Ya. Jadi tolong banget jangan copy paste. Ya, kan capek juga saya copy paste gitu kan. Sedih juga, jadi udah mengajar 14 pertemuan, tapi ternyata copy paste kan jadi sedih juga sayangnya gitu. Dah, oke, ada pertanyaan? Atau bingung? Atau gimana? Jadi tetap ada sesi video conference ya, insya Allah pakai Google Meet, untuk pertanyaan atau ada kendala, supaya gampang. Karena kalau WA kadang-kadang nggak enak gitu nulisnya, ngetiknya gitu. Tapi kalau ngomong langsung kan lebih jelas. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Dari Fadil cukup. Yang lain? Kalau bingung tanya sekarang. Nanti pas UAS baru nanya, nanti susah sendiri loh. Nggak ada? Saya sih maunya nanya dari awal, Pak. Soalnya kan saya dari toilet tadi baru datang. Awal gitu. Hah? Saya kan dari toilet tadi, jadi saya nggak dengerin semuanya. Maunya sih saya nanyanya dari awal. Maksud nanya dari awal gimana maksudnya? Tes. Saya kan dari habis kamar mandi tadi. Jadi saya nggak dengerin semuanya. Jadi nanti saya dengerinnya lewat rekaman ulang aja, Pak. Nggak apa-apa deh. Iya. Kalau lagi udah pengumuman nanti ya konsekuensi ya, ketika dia ada pengumuman ke toilet, tadi udah diulang 2 kali loh. Nanti 3 kali saya dapat piring cantik nanti sampai 3 kali. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya diulang lagi kayaknya udah cukup ya, nanti lihat rekamannya saja, insya Allah akan diupload. Kalau sudah tidak ada, cukup sekian dari saya. Oke, confirm? Oke, jangan senyum-senyum aja dong. Ayo ini kan, ada nggak, iya gitu, jangan nggak yang iya. Nggak ada, oke lanjut. Cukup Bang. Kalau nggak ada, sudah kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Majelis. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Syifa silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Adi yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.